Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama di dalam mempelajari ilmu agama, yang ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang tema talibul ilmi wal qawlu bila ilmin, yaitu di dalam kita membahas kitab Ma'alim fi tariqi talabil ilmi, dan kita telah masuk pada tema pembahasan yaitu tentang bagaimana sikap seorang penuntut ilmu dengan kaitannya perkataan yang dilontarkan tanpa ilmu. Dan di dalam syariat Islam, dan tentu ini bukan hanya saja berlaku bagi para penuntut ilmu, tapi untuk seluruh muslim, ya. Namun karena memang konteksnya kita sedang membahas tentang adab penuntut ilmu, maka di sini lebih dispesifikkan oleh penulis hafizahullahu taala bahwa seorang penuntut ilmu itu, dan kemudian secara umum bagi kita semuanya, tidak boleh kemudian sembarangan dalam berbicara, apalagi ketika pembicaraan itu tanpa dilandasi dengan ilmu. Apalagi kalau seandainya pembicaraan yang disampaikan adalah sesuatu yang terkait dengan masalah agama, ya. Dan juga ini sudah diingatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahih beliau, di mana beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, di mana kita harus membekali diri dengan ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan apalagi kita beramal.
Dan setiap perbuatan maka ada konsekuensinya, termasuk dari perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Makanya di sana diharuskan kita di dalam berucap harus dilandasi dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian mengatakan suatu perkataan yang kalian tidak ada ilmu di dalamnya, karena sesungguhnya setiap pendengaran, setiap penglihatan, dan juga apa yang tergetar dalam hatinya, itu semuanya akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal seperti ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, namun masih ada sedikit yang belum tersampaikan di kesempatan yang lalu. Yang ini juga adalah permasalahan yang penting terkait dengan perkara berucap tanpa ilmu bagi para penuntut ilmu, yaitu tentang faidah yang bisa kita dapat di saat kita kemudian benar-benar berhati-hati di dalam berbicara, di saat kemudian kita lebih mengedepankan mengatakan tidak tahu, ya, di saat kita tidak mengetahuinya, dibandingkan kemudian kita memaksa untuk mengatakan suatu perkataan yang justru kita tidak ada ilmu di dalamnya. Faidahnya apa saja? Di sini disebutkan oleh penulis hafizahullah taala bahwasanya di antara faedah terkait bagaimana para ulama itu mereka lebih memilih tawakuf, ya, tidak mengambil pendirian di situ, ya, atau mereka mengatakan saya tidak tahu, atau dengan ucapan lain mengatakan Allahu a'lam. Maka di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah anna hadza huwal wajib alaihi, bahwasanya ini adalah perkara yang wajib bagi para ulama, bagi para penuntut ilmu, dan tentu juga secara umum bagi seluruh kaum muslimin. Di saat mereka tidak tahu, maka wajib menjawab dengan jawaban yang tidak tahu, ya, dengan mengatakan saya tidak tahu atau Allahu a'lam. Ya, jangan kemudian memaksakan diri menjawab ini, menjawab itu yang kemudian dia tidak punya ilmu di dalamnya, sehingga kemudian ya akan membuat fitnah di tengah masyarakat kita. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik oleh kita semuanya. Terlebih kita sekarang di zaman ya serba sosmed, ya, yang setiap orang bisa berkomentar. Bahkan ketika ustadz berceramah, ketika para ulama menyampaikan suatu ilmu, maka kemudian dengan bebasnya dia berkomentar ini dan begitu, bahkan mengoreksi ustadznya, mengoreksi para ulama, yang terkadang kita miris melihatnya, di mana mereka mengoreksinya tanpa ilmu, mereka berkomentar tanpa ilmu, ya. Yang ini kemudian tentu lebih besar mafsadatnya daripada manfaatnya. Ini adalah faedah yang pertama, ketika seorang ulama atau para penuntut ilmu kemudian mereka bertawakuf, ya, di dalam menjawab satu permasalahan yang mereka tidak mengetahuinya, atau dalam istilah lain mereka mengatakan saya tidak tahu atau Allahu a'lam. Kemudian faedah yang kedua, annahu idza tawaqqafa wa qala Allahu a'lam fama asra'a ma yatihi ilmu dzalika min muraja'atihi aw muraja'ati ghairihi fa innal muta'allim idza ra'a mu'allimahu qad tawaqqaf jadda wajtahada fi tahsil ilmiha wa ithafil mu'allim biha fama ahsana hadzal athar. Kemudian faedah yang kedua, ketika didapati misalkan seorang ulama atau seorang guru, ya, seorang ustadz yang kemudian dia bertawakuf, ya, di dalam suatu permasalahan dia tidak bisa menjawab misalkan, ya, yang dalam hal ini adalah dalam rangka kehati-hatian dia, lalu kemudian dia mengatakan saya tidak tahu atau Allahu a'lam, maka justru ini bisa mendatangkan faedah, ya, bisa mendatangkan faedah berupa sikap para muridnya yang kemudian akan menjadi penasaran bagi dia. Ketika murid terlalu
ketika murid kemudian mendapati pertanyaan yang mereka ajukan kepada gurunya dan tidak mendapatkan jawaban, maka si murid ini akan termotivasi untuk mencari sehingga kemudian mereka membuka buku atau mencari referensi lain, sehingga kemudian ketika didapati jawabannya, bisa saja kemudian mereka menghadiahkan kepada gurunya, ya, memberikan penjelasan kepada gurunya bahwasanya ini jawaban yang kemarin saya dapatkan dari keterangan ulama ini, ulama itu, atau mungkin dari ayat Al-Quran seperti ini, dari hadis seperti ini, dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian ya terjadi saling berlomba-lomba dalam kebaikan dalam masalah ini. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang awal sudah bagus. Mungkin agak dikecilin sedikit. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya faedah yang ketiga, ya sebentar. Berikutnya faedah yang ketiga, idza tawaqqafa fi ma la ya'rif kana dalilan ala thiqatihi wa amanatihi wa itqanihi fi ma yajzim bihi min al-masail. Kama anna man 'urifa minhu al-iqdam 'ala al-kalami fi ma la ya'lam kana dhalika da'iyan lir-raibi fi kulli ma yatakallam bihi hatta fil umur al-wadihah. Faedah yang ketiga adalah seseorang ketika ditanya kemudian dia mengatakan tidak tahu, bertawakuf, ya. Ya, tawakuf maksudnya saya tidak mengambil keputusan dalam masalah ini, saya tidak bisa menjawab dalam masalah ini, ya karena mungkin ya banyak pandangan, ya karena mungkin banyak pertimbangan sehingga belum berani untuk memberikan jawaban, sehingga kemudian seorang ulama, seorang guru, seorang asatidzah kemudian dia mengatakan saya tidak tahu dan atau saya Allahu a'lam, ya Allah yang Maha tahu. Dan ini adalah sebagai bukti akan kehati-hatian guru kita, sebagai bukti akan kehati-hatian orang tersebut, dan juga sebagai bukti akan bagaimana amanahnya beliau di dalam menyampaikan ilmu, ya, sehingga kemudian tidak sembarangan di dalam menyampaikan, ya, tidak sembarangan kemudian atas dasar gengsi, ya, agar dikatakan oleh orang bahwasanya saya serba tahu, seorang ulama besar, seorang ustadz kibar misalkan, sehingga kemudian dia menjawab sembarangan gitu kan tanpa ilmu, ya, maka ini tidak dibenarkan. Justru dengan dia mengatakan tidak tahu atau mengatakan Allahu a'lam, ini adalah membuktikan bahwasanya orang ini adalah benar-benar thiqah, terpercaya, dan juga benar-benar amanah di dalam ilmu, dan benar-benar bertakwa, ya. Karena dia benar-benar merasa takut jangan sampai kemudian salah di dalam menyampaikan, ya, terhadap sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu di dalamnya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah annal muallim idza ra'a minhul muta'allimuna tawaqquf fi ma la ya'lam kana dzalika ta'liman lahum wa irsyadan li hadhihi tariqah al-hasanah wal iqtida bil aqwal wal a'mal ablagh min al iqtida bil aqwal. Ketika seorang guru lalu kemudian dia menunjukkan sikap ketika ditanya saya tidak tahu, ketika ditanya Allahu a'lam, secara langsung ataupun tidak, ini adalah sebagai bentuk pendidikan kepada murid-muridnya, bahwasanya ini sikap yang benar, bahwasanya ini sikap yang harus ditiru, bahwasanya tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab, ya, bahwasanya tidak semua pertanyaan kemudian disampaikan. Kalau memang tidak punya ilmu di dalamnya, maka tidak perlu dipaksakan untuk kemudian kita menjawab, apalagi kalau jawabannya semakin melantur karena memang tidak memiliki ilmu di dalamnya. Inilah dia para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa faedah yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala terkait sikap, ya, para ulama, sikap seorang penuntut ilmu ketika ditanya dan dia tidak ada ilmu di dalamnya, maka kemudian mengatakan la adri, atau saya tidak tahu, atau Allahu a'lam, atau Allah yang maha mengetahui, ya. Jadi
jangan sampai kemudian kita mencela guru-guru kita, ustadz-ustadz kita ketika mereka memang tidak tahu jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya guru kita benar-benar dia adalah orang yang amanah, yang benar-benar berhati-hati ya, agar apa yang disampaikan itu tidak keliru. Terlebih kalau memang yang ditanyakan itu adalah perkara-perkara yang mungkin ya guru kita belum sampai ilmunya di dalam hal itu. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita masuk dalam bab lanjutan, yaitu tentang talibul ilmi wal isya'ah. Tentang penuntut ilmu dan terkait dengan hal-hal di dalam penyebaran berita. Ya. Bagaimana sikap seorang penuntut ilmu ketika dia mendapati sebuah berita? Apakah kemudian langsung dikabarkan kepada orang lain? Apakah kemudian langsung disebarkan kepada pihak lain? Atau dalam bahasa kita di-share kemana-mana sehingga kemudian menjadi viral, atau bagaimana? Ya. Maka di dalam hal ini seorang penuntut ilmu sebaiknya harus berhati-hati ketika dia mendapati sebuah berita. Jangan kemudian tergesa-gesa untuk menyimpulkan suatu berita, apalagi kemudian langsung di-share ke sana kemari. Ya, karena ini adalah sikap yang tidak baik dan bahkan bisa mendatangkan keburukan, bisa mendatangkan musibah yang besar. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, masya Allah ya, luar biasa begitu masif berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar yang menyebar di mana-mana, baik kemudian di WhatsApp kita atau mungkin di Facebook atau Instagram atau di media-media online lainnya, yang kemudian banyak berita menyebar yang belum tentu kebenarannya. Nah, sayangnya banyak di antara kita yang kemudian ikut membebek, ya, tergesa-gesa membenarkan berita tersebut, lalu kemudian tergesa-gesa juga untuk men-share, ya, menyebarkan berita-berita tersebut, padahal belum tentu berita tersebut adalah berita yang benar. Ya. Maka kejadian tuh sering ketika kemudian kita dapati broadcast, ya, klik link ini nanti dapat pulsa sekian ratus ribu, ya kan? Langsung kita, ya memang niatnya bagus gitu kan, supaya ini bisa diperoleh oleh saudara-saudara kita, langsung di-share kemana-mana, ke semua nomor kontaknya disebar kemana-mana. Ya. Ternyata itu hoax, ternyata itu adalah apa namanya, semacam virus misalkan. Ya. Sehingga kemudian mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ya. Makanya dalam hal ini niatan baik saja tidak cukup gitu kan. Jadi harus dengan ilmu. Terlebih bagi seorang penuntut ilmu, ya, harus lebih berhati-hati. Ini baru kabar tentang ada diskon atau apa. Apalagi terkait kabar-kabar yang mungkin lebih besar dari itu. Kabar tentang meninggalnya seseorang misalkan, atau tentang seseorang mengalami ini, mengalami itu, atau ada seseorang melakukan ini, melakukan itu. Ya. Sehingga kemudian ketika kita tidak berhati-hati menerima berita itu, langsung membenarkan, langsung menyebarkan, akhirnya membuat kerusakan. Dan bagaimana kalau ternyata berita itu bohong? Bagaimana kalau ternyata itu hoax? Bagaimana kalau seandainya itu tidak benar beritanya? Apakah kemudian antum juga akan memperbaiki berita itu? Ya. Apalagi terkait dengan hal-hal yang kemudian membuat jatuhnya kehormatan saudara kita. Ini hati-hati. Misal kita mendengar, wah ada salah satu saudara kita, oh dia melakukan kemaksiatan, padahal dia rajin ngaji misalkan. Oh dia begini, dia begitu di tempat ini, tempat itu. Jangan langsung, wah ternyata dia begini. Jangan. Kemudian disebarkan, oh ternyata si fulan begini, ternyata si fulan begitu. Belum tentu kebenarannya. Kita sudah tergesa-gesa meyakini, kita sudah tergesa-gesa mempercayai, dan tergesa-gesa pula dalam menyebarkan berita itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau ternyata berita itu keliru? Kita sudah terlanjur nih menjatuhkan kehormatan saudara kita, sudah menjadi buah bibir kita, sudah menjadi sebab orang-orang menggibahi orang itu. Sehingga kemudian sayangnya banyak di antara kita yang kemudian tidak bisa membersihkan nama orang itu yang sudah kita jatuhkan kehormatannya. Dan kita yang menjadi penyebab tersebarnya berita-berita tersebut, sehingga kemudian kita berkontribusi juga di dalam dosanya gitu. Sehingga silakan antum juga menanggung dosanya.
Maka seorang penuntut ilmu ya diwanti-wanti oleh Syekh Hafizahullah taala ya agar berhati-hati di dalam menerima kabar. Jadi jangan tergesa-gesa untuk menyebarkannya, apalagi di zaman sekarang. Kalau dulu mungkin dari mulut ke mulut ya, dan zaman sekarang Masya Allah bukan cuma dari mulut ke mulut, dari satu nomor ke nomor yang lainnya, WhatsApp, dari satu akun ke akun yang lainnya, Facebook atau Instagram atau apalah gitu ya, sehingga semakin cepat penyebarannya ya. Entah terserah apa motivasinya ya. Bahkan kebanyakan orang zaman sekarang ya motivasinya untuk konten ya, demi menaikkan followernya, menaikkan viewernya, menaikkan subscribernya. Udah dipotong-potong berita yang dia terima, kemudian dibuat menggiring opini dan segala macam seolah-olah si fulan itu begitu ya, padahal tidak begitu. Dan sudah terlanjur viral, ketika orang nonton, oh ya ternyata begini, akhirnya salah faham, dan kemudian dia menikmati hasil, memakan dari hasil itu, mendapatkan hasil untuk dimakan, untuk dinikmati dari kemudian menggibahi saudaranya, memfitnah saudaranya, menyebarkan berita-berita bohong ya, ini hati-hati. Apalagi ketika misalkan sudah mendekati tahun-tahun politik ya, ini di 2024 bahkan sudah kita ambil pelajaran di tahun-tahun yang lalu, ketika kemudian dibuat berita-berita beginilah begitulah segala macam, sehingga kita berantem ya, masyarakat berantem gara-gara itu ya, yang belum jelas kebenaran beritanya ya. Yang satu membela, yang satu menyerang dan seterusnya, akhirnya kita bermusuh-musuhan. Yang itu kemudian ya mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang dia dengar ya, segala macamnya diceritain. Ini hati-hati ya. Dan kita nggak usah deh berbicara ruang lingkup yang luas, ruang lingkup kita aja di sini ya, di komplek pesantren Adwa'us Sunnah, di sekitaran masjid kita ini, di sekitaran sekolah kita, pesantren kita ini, terkadang ada berita-berita begitu nyebar dari mulut ke mulut, kemudian jadi bahan obrolan ya, jadi bahan obrolan di warung, jadi bahan obrolan mungkin di teras masjid. Oh si fulan ternyata begini ya, oh saya baru tahu, oh ternyata begitu, akhirnya begini begitu segala macam ya. Yang akhirnya seolah-olah dia tahu semuanya. Oh saya dengar ya, saya sampaikan nih semuanya, nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang dilebihkan. Ingat kata Rasul ya, cukup seseorang itu dikatakan sebagai seorang pendusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar ya. Apalagi kalau dia menyampaikannya ya ditambah-tambah, lebih pendusta lagi ya. Seseorang yang menyampaikan utuh dari sesuai dengan apa yang dia dengar saja ya, itu sudah dicap sebagai pendusta ya. Apalagi kalau kemudian ditambah-tambah, dibumbui sehingga kemudian semakin seru, sehingga kemudian menggiring opini orang, sehingga orang yang tadinya baik-baik saja sehingga kemudian menjadi tidak baik-baik saja. Seseorang yang ketika menilai fulan orangnya baik gara-gara dapat berita ini, kemudian digiring opininya sehingga kemudian dia bersuuzon kepada orang itu, sehingga kemudian menjaga jarak, sehingga kemudian menganggap buruk dan seterusnya. Ini terkait kehormatan seorang muslim. Maka hati-hati, seorang penuntut ilmu jangan seperti itu. Jangan tergesa-gesa ya menyimpulkan, jangan tergesa-gesa memvonis di saat dia mendengar berita ya. Walaupun ketika dia melihat misalkan, walaupun ketika dia mendengar, karena belum tentu ketika apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, belum tentu itu adalah suatu berita yang benar. Misal ada seorang, misalkan seorang ikhwan, tahu-tahu dia pergi naik motor membonceng seorang perempuan, padahal misalkan dia nggak punya istri, tahu-tahu bonceng seorang perempuan, langsung digibahin, oh ternyata dia ikhtilat naik motor sama seorang wanita. Sudah nyebar kemana-mana, udah jatuh nih harga diri seorang ikhwan kita ini, saudara kita, sudah dituduh macam-macam dan seterusnya. Ternyata oh dia saudara perempuannya, saudara kandungnya, adiknya atau kakak perempuannya. Terus gimana? Berita sudah terlanjur menyebar.
Orang-orang sudah terlanjur memvonis dia pelaku zina, pelaku maksiat, minimal pelaku ikhtilat, padahal ngaji rajin misal. Sudah terlanjur seperti itu. Nah, kita yang menyebarkan informasi ini memang modalnya nih, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri gitu. Tapi dia terburu-buru dalam menyimpulkan, terburu-buru di dalam membenarkan, terburu-buru di dalam memvonis. Nah, kalau sudah nyebar gitu gimana? Kewajiban kita membersihkan nama orang ini. Tapi jarang di antara kita yang bisa membersihkan nama orang ini. Sudah terlanjur kemana-mana. Nah, ini berat, ikhwan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'anni minallah." Sesungguhnya sikap tenang, tidak tergesa-gesa, itu adalah dari Allah. Jadi ketika kita mendengar kabar, sudah jangan langsung menyimpulkan, sabar dulu. Kalau memang itu ada maslahatnya, ya sudah cari tahu, silakan. Tapi kalau nggak ada maslahatnya, ya sudah abaikan saja. Abaikan. Kalau misalnya tapi ini kebenaran, Ustaz, saya harus sampaikan, saya harus sebarkan. Kalau memang demikian, ayo hitung-hitung dulu. Maslahatnya lebih besar atau mudaratnya yang lebih besar? Kita hitung-hitung dulu. Memang iya ada maslahatnya, tapi maslahatnya besar gak? Bagaimana dibandingkan dengan mudaratnya? Kalau mudaratnya lebih besar, lebih baik tahan. Bahkan kalaupun seandainya antara mudarat dengan mafsadat 50-50, sebaiknya diam, sebaiknya tahan. Karena belum tentu kita sanggup untuk menghadapi mudarat yang terjadi walaupun 50-50. Makanya harus kita, ya, jangan tergesa-gesa. Rasulullah SAW mengatakan, "At-ta'ani minallah," sikap ketenangan, ya, itu datangnya dari Allah. "Wal ajalatu minasyaiton," kata Rasul. Adapun sebaliknya, yaitu tergesa-gesa, terburu-buru, ini adalah dari syaitan. Ya, jadi jangan mudah untuk memvonis. Ya, dan ini relate banget nih di kita. Melihat misalkan ini anak-anak kok di luar terus nih, seharian, langsung dihukumi seharian, dihukumi 24 jam nih, nggak belajar-belajar nih anak-anak gitu, main terus gitu. Padahal dia baru lihat itu gitu kan, atau dilihat di jam-jam yang biasa dia lihat gitu kan. Dia nggak tahu di jam-jam yang lain, sehingga kemudian divonis, oh ternyata nggak bener, oh begini begitu segala macam. Padahal ternyata tidak seperti itu beritanya. Tapi sudah terlanjur menyebar, sudah terlanjur rusak tuh namanya. Nah, ini berbahaya. Ya. Jadi ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Jangan bermudah-mudah, jangan tergesa-gesa di dalam menghukumi sesuatu, baik yang kita lihat maupun yang kita dengar. Karena belum tentu yang kita lihat, yang kita dengar sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi harus ditabayunkan dulu, harus diklarifikasi dulu, harus bertathabut dulu, ya, konfirmasi gitu ya. Jangan kemudian langsung kita menyimpulkan. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita katakan, ya, terhadap berita yang ada, yang menyebar, yang sampai kepada kita, di mana kita tidak boleh tergesa-gesa dalam meyakininya, tidak boleh tergesa-gesa untuk membenarkannya, tidak boleh tergesa-gesa apalagi kemudian menyebarkannya sebelum kita konfirmasi, sebelum kita bertathabut dulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, ya, maka periksalah dengan teliti." Kita tabayun dulu, kita konfirmasi dulu, jangan langsung vonis, oh saya dapat berita begini, ya. Apalagi beritanya dari orang fasik. Siapa orang fasik? Pelaku dosa besar, ya. Kita dapat berita, jangan langsung percaya dulu, apalagi terkait dengan kehormatan saudara kita. Tabayyanu, ya, maka kita harus konfirmasi dulu, tabayyun, ya, klarifikasi dulu. Maka kemudian agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum, ya, agar kemudian tidak ada keburukan yang ditimpakan kepada orang lain akibat sikap kita yang terburu-buru di dalam
menyimpulkan suatu kabar, ya. Agar kemudian jangan ada orang yang terzolimi gara-gara ketergesa-gesaan kita di dalam meyakini dan menyebarkan suatu berita, ya. Kemudian Allah mengatakan, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu, ya. Jadi sehingga kemudian dengan sikap kita yang kemudian yang kemudian kita terburu-buru dan tidak tabayun, maka khawatir, ya, hal ini bisa menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan suatu saat nanti kamu akan menyesal karena sikap kita yang tergesa-gesa dan juga tidak sabar di dalam menghadapi suatu berita. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjelaskan, ya, tentang bagaimana kita harus, ya, di dalam menerima berita tidak boleh tergesa-gesa dalam membenarkannya, tidak boleh tergesa-gesa dalam menyebarkannya, tidak boleh juga kemudian kita, ya, tergesa-gesa di dalam memvonisnya, maka kemudian kita juga dituntut untuk tabayyun, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu, ya, ketika dengar berita tentang suatu berita, maka Rasul gak langsung menghukumi, ya, seperti contoh, ya, kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Ahlul Badr, ya, yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk salah seorang sahabat Rasul yang ikut perang Badar, yang mana Rasul mengatakan kepada para sahabat yang ikut perang Badar, ya, bahwasanya if'alu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian mau, sesungguhnya dosa-dosa kalian telah diampuni. Artinya para sahabat yang ikut perang Badar sudah dijamin masuk surga. Namun kemudian ketika menjelang terjadinya pembebasan kota Mekkah, yang mana ketika itu Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam merencanakan, ya, untuk membawa pasukan ke kota Mekkah dalam rangka membebaskan kota Mekkah. Tidak ada sahabat yang tahu tentang rencana ini kecuali 1 atau 2 orang sahabat, ya. Sehingga kemudian ketika berita itu sampai kepada Hatib bin Abi Balta'ah, maka beliau pun membocorkan kabar ini kepada orang-orang Mekkah. Dan ini pengkhianatan yang sangat luar biasa, karena rencana keberangkatan Rasul bersama pasukan para sahabat menuju Mekah ini rahasia. Bahkan kebanyakan kaum muslim ketika itu nggak tahu ini mau pergi kemana, ya. Yang penting ayo ikut jalan. Yang itu hanya diketahui oleh sebagian sahabat, termasuk Hatib bin Abi Balta'ah mengetahui hal itu, dan dia mengabarkan kepada orang-orang Mekah, membocorkan rahasia negara, membocorkan rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membocorkan rahasia kaum muslimin. Tetapi Hatib bin Abi Balta'ah melakukan itu bukan punya tujuan buruk. Hatib bin Abi Balta'ah melakukan itu karena dia merasa di Mekah masih ada keluarga dia yang mungkin selama ini berjasa kepada dia, dan mungkin mereka lemah di sana, tidak bisa melawan, tidak punya perlindungan, sehingga kemudian paling tidak Hatib akan mengabarkan kepada mereka agar mereka bisa bersembunyi gitu, agar jangan sampai kemudian jadi salah sasaran. Tujuannya itu saja. Nggak ada niat kemudian agar memprovokasi orang-orang kafir Quraisy misalkan di Mekah supaya nyerang balik kepada pasukan Rasul. Nggak ada niatan seperti itu. Sehingga kemudian Hatib bin Abi Balta'ah membuat sebuah surat untuk memberitahukan rencana keberangkatan Rasul dari Madinah menuju ke Mekah dalam rangka pembebasan kota Mekah, ya. Kemudian dibawa sebuah surat dan kemudian dititipkan kepada seorang budak wanita. Dan kemudian Rasul tentu mendapatkan wahyu dari Allah, dikabarkan bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah menitipkan surat kepada seorang budak wanita dan dia berangkat ke Mekah. Maka Rasul perintahkan kepada, kalau tidak salah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk kemudian kejar wanita itu, ambil surat dari wanita ini, karena dia telah membawa sebuah surat yang akan membocorkan rahasia kita ke Mekah. Maka ketika dikejar, didapati, ya, maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, akhrij ma'indaki, akhriji ma'indaki, keluarkan, maksudnya keluarkan suratnya. Tapi si wanita ini pura-pura, apa yang kamu maksud? Saya nggak tahu.
Maka beliau mengatakan, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Rasul mengatakan bahwasanya surat itu ada pada dirimu. Ya. Sampai kemudian diancam, kalau nggak mau kamu keluarkan suratnya, saya telanjangi kamu gitu, mengancam. Sehingga kemudian akhirnya ya dikeluarkan surat itu. Dan kembali ke Madinah, dilaporkan kepada Rasulullah SAW ya, tentang apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dan kita tahu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, salah seorang sahabat yang paling tegas. Beliau nggak bisa ngelihat Rasulullah SAW disakiti. Beliau nggak bisa ngelihat kemungkaran sedikit. Beliau tegas luar biasa. Dan apalagi melihat perilaku Hatib bin Abi Balta'ah yang ini adalah melakukan pelanggaran yang sangat besar. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, idzan li adrib unuqah. Ya Rasul, izinkan saya penggal leher si Hatib bin Abi Balta'ah. Lihat, ini pelanggaran yang luar biasa. Tapi kemudian Rasulullah SAW tabayun dulu. Sabar ya Umar, tidak seperti itu caranya. Rasul tabayun. Tanya, kenapa engkau melakukan ini wahai Hatib? Apakah engkau benci kepada Allah dan Rasulnya? Apakah engkau benci kepada kaum muslimin? Maka Hatib kemudian menjelaskan seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa dia khawatir kemudian keluarganya di sana ya akan tertimpa ya masalah atau mungkin salah sasaran dan lain sebagainya. Ya, sehingga kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah adalah termasuk ahli Badar. Yang Allah mengatakan, if'alu ma syi'tum, lakukan apapun yang kamu kehendaki, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau seandainya terkait dengan kita ya, maka tentu kita juga harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam kita menerima berita ya. Apalagi beritanya nggak jelas dari siapa, maka wajib kita tabayun dulu, kita klarifikasi dulu kalau memang kita ada kepentingan di situ. Kalau memang ada maslahat di situ, kalau nggak ada maslahat ya sudah, nggak apa-apa, abaikan saja gitu. Ya, al ilmu bihi la yanfa wal jahlu bihi la yadur. Kita tahu tentang masalah itu juga nggak ada manfaatnya, kita nggak tahu juga nggak membahayakan kita. Ya udah, abaikan saja. Ya. Makanya anak pribadi juga kalau misalkan ada orang mau curhat, sebaiknya janganlah gitu. Karena nambah-nambah pikiran, sebaiknya nggak usah. Cuma nasib ustaz kan begitu, suka dapat curhatan orang gitu. Padahal sebenarnya kita nggak mau. Apalagi kalau sampai sebut nama fulan begini, fulan begitu. Yang tadinya kita biasa aja sama dia, husnuzon, gara-gara ada informasi ini kita jadi beda sikapnya sama orang ini. Padahal belum tentu benar kan? Akhirnya seperti itu. Ya. Maka di saat kita menerima kabar, tasabut dulu, tabayun, dan jangan tergesa-gesa di dalam membenarkan dan juga menyebarkannya. Dan bahkan di dalam syariat kita, bahkan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, disebutkan ancaman yang sangat besar, ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang bermudah-mudah di dalam menyebarkan berita. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara demi uang, ya dibayar, kamu sebarin berita bohong ya, nanti bayarannya sekian. Ya antum udah tahu istilahnya apa ya di zaman sekarang, yang suka nyebarin berita bohong, ya untuk menggiring opini sehingga yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Nah ini hukumannya berat. Orang-orang yang menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita sembarangan, ya, apalagi di zaman sekarang sangat mudah sekali menyebarkan berita bohong itu. Sekarang kita klik enter, seluruh dunia hari itu juga tahu. Apa ancamannya? Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya di dalam sebuah hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya aku bermimpi, ya, ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhadha bi yadai fa akhrajani ila ardi fada aw ardi mustawiyah famarra bi ala rajulin wa rajulun qa'imun ala rasihi bi yadihi kalubun min hadid fayudkhiluhu fi shadqihi fayashquhu hatta yablughu qafah thumma yukhrijuhu fayudkhiluhu fi shadqihi al-akhar wa yaltaim hadha ash-shadq fahuwa yaf'al dhalika bihi. Rasulullah SAW pernah bersabda, tadi malam aku bermimpi. Mimpinya Nabi Muhammad SAW dan mimpinya para nabi adalah wahyu, ya. Beda dengan mimpi kita, ya. Rasul mengatakan aku tadi malam bermimpi
melihat ada dua orang yang mendatangiku. Lalu mereka memegang tanganku, kemudian mengajakku keluar ke tanah lapang. Ya, dia ajak Rasulullah SAW ke tanah lapang di dalam mimpinya itu. Kemudian kami melewati dua orang, yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gancu dari besi. Tahu gancu ya? Ya, untuk apa, narik ikan itu, kalau ikan yang gede itu pakai besi yang kayak gini ya, gancu namanya. Atau zaman dulu tuh es batu ya, es batu, nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh, es batu balok gitu, ditariknya pakai itu, gancu. Yang satu berdiri dekat kepala temannya dengan membawa gancu dari besi. Lalu gancu itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Waliyadzubillah. Ya, gancu dimasukkan dalam mulutnya, kemudian ditarik hingga robek pipinya sampai ke tengkuknya, ditarik. Dimasukkan sampai kerongkongan, ditarik sampai kemudian bagian pipi, sampai kemudian tembus ke sini, robek semuanya. Ngeri nggak? Ngeri ya, insyaallah. Ini siksaan akhirat, ikhwan. Lebih mengerikan. Kalaupun hal itu terjadi di dunia, demi Allah di akhirat jauh lebih mengerikan. Kemudian bekas pipi robek tadi kembali pulih dan dirobek lagi, dan begitu seterusnya. Jadi dimasukkan besi atau gancu itu, ditarik, robek sampai ke belakang, pulih, kemudian dimasukin lagi, tarik lagi, robek lagi, pulih, begitu seterusnya. Ya. Ini siksaan bagi siapa? Maka di akhir hadis ini Rasulullah SAW ya menjelaskan bahwasannya orang tersebut ammar rajulul awal alladzi ra'aituhu fa innahu rajulun kadzdzab. Ya. Bahwasannya orang yang disiksa dengan siksaan yang seperti kita sebutkan tadi, ini adalah siksaan yang diterima bagi seorang pendusta. Bagi seorang pendusta. Bukankah menyebarkan kabar-kabar bohong ini adalah sebuah kedustaan yang sangat besar? Dustanya lebih besar daripada kita dusta sama satu orang. Ya, misal kita bilang belum makan kepada teman kita padahal kita udah makan, ini dusta. Ya. Tapi lebih besar lagi kedustaannya kalau disebarkan di sosmed. Ya. Karena kalau secara langsung kita hanya berdua antara dia dengan kita. Tapi kalau di sosmed bisa jutaan, mungkin bisa ratusan juta orang melihat itu. Sehingga yang dia dustai ke banyak orang, bukan cuma satu orang. Dan tentu ini ya lebih besar, lebih mengerikan. Lebih besar maksiatnya, lebih besar dosanya. Dia membuat kedustaan dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Bukan cuma berdusta antara dua orang, tapi juga dia membuat kedustaan dan kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ini hukumannya adalah dengan cara tadi itu. Dengan digancu mulutnya, ditarik sampai tembus ke belakang sampai robek. Dan di zaman sekarang relate banget. Bahkan sebagian orang memang mencari nafkahnya dari situ. Diciptakan satu kedustaan, ayo disebarkan. Nanti kalian akan dapat tunjangan, kalian akan dapat gaji sekian. Kalau bikin kedustaannya lebih hebat dan penyebarannya lebih masif lagi, dapat bonus. Ya silakan, Anda nikmati di dunia, Anda dapat bonus, dapat penghasilan besar. Tapi lihat bagaimana balasan di akhirat, di mana dia akan mendapatkan siksaan yang sangat berat. Dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat, kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai yang dia kehendaki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita ini ya, maka kalau mau lebih selamat adalah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallam, man somata naja. Siapa yang lebih banyak diamnya, itu yang lebih selamat. Makanya cerdaslah dalam bersosmed. Jangan mudah-mudah berkomentar, jangan bermudah-mudah mengkritisi. Ketika misalkan ada tersebar foto misalkan Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan, atau dengan ahli bid'ah, lalu kemudian dibikin caption, dibikin tulisan, ternyata Ustadz Fulan sudah tidak sesuai dengan manhaj salaf misalkan, atau sudah mulai bermajelis dengan ahli bid'ah misalkan, langsung kita ikut komentar, oh iya begitu, naudzubillah dari ustadz itu begini, ikut komentar. Padahal belum tentu seperti itu, lebih baik diam ya. Lebih baik diam, lebih selamat daripada kita berkomentar. Setiap komentar yang kita tulis, setiap hurufnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi terkait ulama kita, apalagi terkait guru-guru kita. Jadi harus berhati-hati. Jadi yang diam lebih selamat. Dan kita tutup pembahasan di kesempatan berbahagia ini
dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah di dalam kitab sahih mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam, atau berkomentar yang baik atau diam, nulis komentar yang baik atau diam. Sehingga di dalam hadis ini, di dalam menafsirkan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, menukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya seorang hamba, seorang muslim jika mendapati suatu pembicaraan yang ingin dia utarakan, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu, apakah apa yang saya ucapkan ini mengandung maslahat atau mengandung mudarat. Kalau misalkan iya, apa yang ingin saya katakan ini pasti maslahat, 100% maslahat, silahkan, nggak usah pikir panjang lagi, sampaikan. Tapi kalau seandainya Ustadz, ini apa yang ingin saya sampaikan ini ada maslahat, ada mudaratnya, kita timbang, maslahatnya lebih besar atau mudaratnya? Ternyata mudaratnya lebih besar, Ustaz. Sudah, diam. Sebaiknya diam. Oh, ternyata ini 50-50. Ya. Maslahatnya 50%, mudaratnya 50%. Dalam kondisi seperti ini pun sebaiknya Anda diam. Enggak usah berbicara. Sehingga maknanya kita tidak boleh berbicara kecuali memang yang pure di dalamnya mengandung kemaslahatan. Jadi nggak sembarangan asal ngomong, asal nulis komentar, apa yang terbesit dalam pikiran kita langsung dicatat, langsung di-share, langsung diucapkan. Nggak seperti itu, pikir dulu. Dan dengan kita diam lebih selamat. Kecuali kalau memang ada maslahat, kalau saya diam, ini nggak baik Ustaz. Saya harus speak up, saya harus berbicara. Tapi ada maslahat di situ, maslahatnya 100%, silakan. Ya. Tetapi justru kebanyakannya di zaman ini, justru ketika kita berbicara, semakin banyak berbicaranya, malah semakin banyak terjerumusnya, maka semakin banyak terjatuhnya. Jadi lebih baik diam. Ya, lebih selamat adalah diam. Ya. Bahkan di dalam masalah agama pun seperti itu. Di dalam masalah agama pun, kalau seandainya apa yang ingin kita sampaikan ini ada mudaratnya, lebih baik diam, atau lebih baik disimpan dulu, nanti dikeluarkan di saat yang tepat. Kan sekarang tuh gitu ya, misalkan nih lagi viral video apa, Ustadz bilang begini begitu, ya niatnya kita baik, kita kasih komentar sebenarnya begini, tapi ternyata kemudian salah paham orang. Apalagi terkait video-video yang dipotong, pernyataan-pernyataan yang dipotong gitu ya, sehingga kemudian kalaupun kita komentar, walaupun komentarnya benar, khawatir disalahfahami oleh pihak yang lainnya. Apalagi dalam sosmed itu kan semua kumpul dari situ. Ya, semua kumpul jadi satu di situ. Yang jahil murokab ada di situ, yang jahilnya sedang-sedang aja ada di situ. Ya. Karena kalau orang yang benar, yang cerdas nggak akan ada di situ, nggak akan berkumpul dengan mereka. Ya. Sehingga kalaupun kita ingin menyampaikan benar, hati-hati juga, berpikir juga. Karena seringnya malah salah paham, akhirnya terjadi perdebatan. Ya, debat kusir. Jadi maksudnya dalam perkara agama pun, walaupun apa yang kita sampaikan benar, nggak selalu setiap saat bisa disampaikan, nggak bisa selalu setiap saat kita sebarkan, nggak, harus sesuai dengan momennya juga gitu. Diperhatikan dari sisi waktunya, momennya, siapa audiensnya. Ya. Ini terkait masalah agama, apalagi yang selain dari itu. Apa dalilnya? Bukankah Rasulullah SAW dulu pernah memberikan sebuah nasihat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu haknya Allah kepada seorang hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan tahukah kamu bagaimana apa hak hamba bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika diberikan pertanyaan ini, sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan Rasul memberikan penjelasan.
fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Bahwasanya haknya Allah atas setiap seorang hamba adalah hendaknya si hamba ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini haknya Allah atas setiap hamba. Maksudnya kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Wa haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Dan haknya seorang hamba atas Allah ya adalah di mana Allah tidak akan mengadab setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Ya. Jadi di sini ada hak Allah yang harus dipenuhi hamba dan ada hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah. Kalau si hamba ingin dipenuhi haknya oleh Allah, maka penuhi dulu haknya Allah. Apa haknya Allah? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh mempersekutukannya. Dan kemudian apa haknya hamba bagi Allah? Yaitu Allah tidak akan mengadab dia. Maknanya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sama sekali kepada Allah. Dan ini tentu adalah sebuah kabar gembira. Ini kabar gembira. Di dalam hadis ini tidak disebutkan apakah dia melakukan kemaksiatan, apakah dia berzina, apakah dia membunuh, apakah dia berdusta, apakah dia begini begitu. Yang penting selagi dia tidak melakukan kesyirikan, maka hak si hamba ini atas Allah adalah tidak mengazabnya. Ya. Sehingga kemudian Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas?" Rasul, boleh enggak saya kabarin ini kepada yang lain-lain, kepada sahabat yang lain? Ini kabar gembira. Kabar gembira. Sahabat Mu'adz ngebet pengen menyebarkan berita ini. Berita yang sahih langsung dia terima dari Rasulullah SAW. Kabar gembira bagi setiap umatnya Muhammad SAW. Siapapun yang tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan hak dari Allah, di mana Allah tidak akan mengazabnya. Kabar gembira bukan? Kabar gembira. Sehingga dalam rangka ingin mendapatkan kebaikan untuk yang lain juga, ya Mu'adz juga pengen yang lain juga mendapatkan kabar ini. Berbagi kebaikan, berbagi kabar gembira. Sehingga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas?" Ya Rasul, boleh enggak saya kabari berita gembira ini kepada orang-orang? Maka Rasul mengatakan, "Qala la tubasyirhum fayattaqin." Jangan kabarin ke mereka dulu. Karena khawatir nanti mereka bersandar kepada hadis ini saja. Khawatir, ya sudah, yang penting enggak melakukan kesyirikan, ya, pasti kita enggak diazab sama Allah. Pasti kita masuk surga. Yang penting enggak melakukan kesyirikan. Akhirnya apa? Orang bertawakal saja dengan hadis ini tanpa memandang hadis-hadis yang lain. Akhirnya kemudian dia seenaknya berzina, seenaknya mencuri, seenaknya membunuh. Yang penting bukan kesyirikan. Hadisnya ini. Seperti ini. Sehingga kemudian Mu'adz pun tidak menyampaikan berita itu ya kepada para sahabat yang lainnya. Ya, karena Rasul melarangnya, jangan dulu. Fayattaqilu. Ya khawatir nanti mereka bersandar. Karena ketika itu banyak para sahabat yang baru masuk Islam, belum paham secara utuh bagaimana Islam itu. Sehingga kemudian menjelang Mu'adz bin Jabal meninggal, ya, menjelang beliau meninggal, maka barulah kemudian beliau sampaikan hadis ini. Ya, khawatir nanti beliau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena beliau ada hadis dalam dirinya yang diterima dari Rasul langsung tapi kemudian tidak disampaikan. Ada ilmu tapi tidak disampaikan. Sehingga kemudian menjelang beliau wafat, maka beliau sampaikan ini kepada manusia. Ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, bahkan perkara agama, perkara yang baik sekalipun, ya kalau memang momennya tidak pas, kalau memang waktunya tidak pas, kalau memang khawatir ada mudarat di sana, maka kita pending dulu. Tidak langsung kemudian apa yang terlintas langsung sampaikan, langsung dikomentari, langsung begini begitu, enggak. Ya. Makanya Rasul mengatakan at-ta'ani minallah. Ya, sikap tenang itu dari Allah. Jangan tergesa-gesa. Pikir dulu. Pertimbangkan dulu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, dipertimbangkan dulu, sehingga kemudian, ya, man somata naja, siapa yang lebih banyak diamnya, maka itu akan lebih selamat. Terlebih di mana kita hidup di zaman sekarang. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan materi kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup.
Nggak ada ya, alhamdulillah. Ya, saya ingatkan lagi ya, untuk setiap kajian hari Kamis ya, khususnya kajian saya, kalau ustadz lain mudah-mudahan bisa menyesuaikan juga ya, bahwa diharapkan seluruh jamaah sholat asarnya di sini ya, bawa sekalian keluarganya sehingga kemudian nggak bolak-balik. Nah, selesai sholat asar, kemudian selesai zikir, kita langsung mulai kajiannya ya. Jadi nggak harus nunggu sampai setengah 4, apalagi sampai jam 4 ya, apalagi sekarang asarnya jam 3 kurang ya, kalau nggak salah kurang 5 atau kurang 3 menit ya, sehingga tidak terlalu kesorean ya. Kasihan mungkin ada jamaah yang memang dari pagi udah standby di sini dampingi anak-anaknya ya, sehingga kalau terlalu sore juga kasihan, atau mungkin yang jauh ya, sehingga kemudian dikhawatirkan nanti sulit bagi dia transportasinya ya. Jadi seperti itu ya, mulai dibiasakan ya, mulai dibiasakan kajian hari Kamis, sholat asar sudah di sini ya, asar sudah di sini, sehingga kemudian setelah selesai zikir sholatnya, maka kemudian langsung dilanjutkan dengan pengajian kita. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.